Bila Ramadan berakhir, maka nangislah langit, Bapak Ibu. Gunung-gunung menangis, pohon-pohon menangis, kemudian laut menangis, semua binatang-binatang menangis, termasuk kuburan menangis. Lalu apa kata malaikat kepada Nabi Muhammad begitu akhir Ramadan? Ya Muhammad, musibah besar menimpa umatmu. Lalu Nabi terkejut. Wahai malaikat, kenapa engkau katakan ini musibah? Bukankah umatku telah berpuasa? Bukankah umatku telah bertadarus? Betul ya Muhammad. Tapi apabila berakhir Ramadan, maka rahmat yang tadi besar dicabut kembali oleh Allah. Wahai adik-adikku semua yang pernah nyakitin hati orang tua, tolong supaya puasa kita diterima. Tolong supaya ampunan kita diterima. Dan doakan ibu bapak kita yang telah meninggal dunia, supaya mereka diangkat derajatnya di sisi Allah, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ruginya kalau kemudian kita sudah berpuasa capek-capek, sholat taraweh, kemudian tapi masih kita dendam sama orang tua kita. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Berarti sia-sia jadinya kita puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamna min ladunna 'ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Hidayatul Quran. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para asatidz. Singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, semoga Allah meridai kita semua, memberkahi pertemuan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qala aidan Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis salah wa qiraatil Qur'an. Wa qala aidan an anzirin nasi manazilahum ala qadri uqulihim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang hormati, apa keutamaan 10 akhir Ramadan? Di situ Allah Subhanahu wa taala
menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memviralkan Lailatul Qadar ini di dalam satu surat yang kita kenal dengan surat Al-Qadar. Apa asbabun nuzul daripada surat ini? Sebab-sebab diturunkan oleh Allah surat Al-Qadar. Ada suatu umat yang sangat luar biasa tekunnya beribadah siang dan malam. Dia adalah umat Nabi Musa alaihissalam yang bernama Sam'un al-Ghazi. Paginya dia berjuang di jalan Allah terus menerus. Malamnya dia gunakan untuk beribadah sujud sampai terbit matahari. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bermohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Musa yang bernama Sam'un al-Ghazi. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, berikan saya kekuatan sebagaimana Engkau berikan Sam'un al-Ghazi. Dia beribadah selama 83 tahun 4 bulan terus menerus. Maka Allah menjawab permohonan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjawab dengan surat Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ada satu malam yang mana jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau pelungguh bangun di malam Lailatul Qadar, 1 menit saja pelungguh beribadah, 1 menit pelungguh berzikir, 2 rakaat pelungguh melaksanakan sholat pada malam itu, sama halnya pelungguh melaksanakan ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Ini keistimewaan yang Allah anugerahkan. Makanya Nabi beserta sahabat-sahabatnya, kalau akhir 10 akhir Ramadan, mereka tidak meninggalkan masjid. Tapi kita terbalik. Justru 10 akhir itu, disitulah kita penuhkan masjid. Budaya yang selalu terjadi kepada kita ini budaya yang salah. 10 akhir Ramadan justru kita banyak meninggalkan masjid. Sibuk dengan jajannya, sibuk dengan pakaian-pakaiannya, mall yang penuh, supermarket yang penuh, pasar-pasar penuh. Padahal disitulah Allah menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa demikian Bapak Ibu? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kata Allah, malam yang sangat mulia. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di mana Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Kemudian diperintah oleh Allah membawa urusan. Untuk apa urusan dibawa? Dibawa untuk diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa urusan yang dibawa oleh para malaikat Allah pada malam itu? Yang pertama, kata para ulama menafsirkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana Allah memerintahkan malaikat turun ke bumi ini dengan membawa satu urusan. Urusan itu, kata para ulama tafsir, adalah yang pertama, Allah memerintahkan para malaikat untuk memikul rahmat itu turun ke bumi malam itu. Penuh rahmat ini Bapak Ibu. Andaikan kita tahu, andaikan kita menyaksikan rahmat itu secara langsung, mungkin tidak ada kita yang tidur malam itu karena menyaksikan indahnya rahmat. Dan siapa yang diberikan rahmat oleh Allah? Allah menjawab di dalam Al-Quran. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Makanya 10 akhir Ramadan ini tinggalkan jajan ibu-ibu dulu. Pagi bikin jajan. Pagi beli jajan. Malamnya pelungguh tarawih. Malamnya pelungguh baca Al-Quran.
Kalau andaikan pelunggu tidak bisa membaca Al-Quran, tidak tanda huruf, maka cukup pelunggu membaca surat Al-Ikhlas. Kalau pelunggu tidak mampu membaca surat Al-Ikhlas, maka pelunggu bisa baca suratul Fatihah. Tidak mampu pelunggu membaca suratul Fatihah, maka pelunggu ambil surat yang paling pendek. Inna a'tayna kal kausar. Banyak baca surat Al-Ikhlas kalau pelunggu tidak tanda huruf. Apa keistimewaan pelunggu ketika membaca surat Al-Ikhlas? Satu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau satu kali pelunggu membaca surat Al-Ikhlas, sama halnya pelunggu membaca sepertiga dari Al-Quran. Subhanallah, 114 surat Al-Quran itu Bapak Ibu. 30 juz, kemudian 6.623 ayat. Dan hurufnya 1.027.000 huruf. Kalau pelunggu baca surat Al-Ikhlas satu kali saja, maka sama halnya pelunggu telah membaca Al-Quran sepertiga dari Al-Quran. Lalu apabila pelunggu membacanya 2 kali, maka sama halnya pelunggu membaca Al-Quran setengah daripada Al-Quran. Kalau pelunggu membacanya 3 kali, sama halnya pelunggu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Apa keistimewaan lain daripada surat Al-Ikhlas? Asbabun nuzulnya. Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat di pagi hari. Kemudian beliau menatap langit, tidak ditemukan muncul cahaya matahari. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kenapa pagi ini tidak muncul matahari? Maka sahabat bingung, tidak mampu menjawab. Tidak lama kemudian turun malaikat. Ya Muhammad, jelo ini tidak nampak cahaya matahari. Karena kami terperintah sida-sida Allah turun 70.000 malaikat. Lalu Nabi penasaran, untuk apa engkau diperintahkan oleh Allah turun 70.000 malaikat? Ada seorang yang meninggal dunia di Madinah, namanya Muawiyah. Kami diperintahkan untuk menyolatkannya. Apakah engkau mau ikut wahai Muhammad? Kata malaikat Jibril beserta seluruh malaikat yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Jibril. Terus kemudian lalu anak Madinah. Sampai di situ Rasulullah menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa. Kota Madinah penuh dengan malaikat. Dan orang-orang yang menyolatkan jenazah Muawiyah ini. Begitu selesai sholat jenazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran. Lalu dia bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini siapa orang yang meninggal dunia ini? Saya ini mati ya Jibril. Maka Jibril menjawab, ya aran Muawiyah. Nabi bertanya, apa amalangnya lain waktu masih hidup lebon dunia? Ampun samping ini luwih dengan, bahkan engkau dengan 70.000 malaikat. Sampai diperintahkan oleh Allah turun untuk menyolatkan dia. Tidak hanya sekedar menyolatkan dia, tetapi memandikannya malaikat yang memandikan, mengkafaninya malaikat, memasukkannya di dalam geranda malaikat, mengusungnya ke kubur malaikat, yang menanamnya pun juga malaikat, kemudian yang mendoakannya malaikat. Nabi penasaran sampai dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini orang kok sebanyak ini yang menyolatkannya. Dan 70.000 malaikat. Apa amalannya? Maka Jibril menjawab, orang ini selalu membaca surat Al-Ikhlas siang dan malam. Nah ini pelunggu amalkan. Ini detik-detik menjelang akhir Ramadan ini banyak membaca. Ada juga ulama mengatakan apa yang kita harus baca di akhir 10 Ramadan itu, perbanyak membaca surat Al-Qadar. Siapa orang yang membaca surat Al-Qadar 1 kali dalam sebuah riwayat, maka sama halnya dia beribadah 50 tahun. Subhanallah Bapak Ibu. Dan barang siapa membaca surat Al-Qadar, ini kita temukan di dalam kitab Tangkihul Qaul, Syarah Lubabul Hadis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Barang siapa yang membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir setelah dia wudu, maka seluruh dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini ibu-ibu nanti setelah selesai wudu, setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Lalu pelungguh baca satu kali surat Al-Qadar, maka Allah menggugurkan dosa pelungguh. Di mana di tempat pelungguh membaca inna anzalna, laksana seperti air yang netes dari kepala pelungguh, dari telinga pelungguh, dari tangan pelungguh, dari kaki pelungguh. Disitulah Allah gugurkan dosa-dosa pelungguh di saat pelungguh membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Paham Bapak Ibu? Nah, ini yang pelungguh baca di akhir, banyak-banyak baca. Alangkah hebatnya pelungguh kalau nanti malam mulai, kemudian membaca surat Al-Qadar 100 kali sampai nanti berakhir Ramadan. Kita tidak tahu. Karena malam itu di mana Allah membawa, di mana Allah memerintahkan para malaikat menebar rahmat ini bagi seluruh orang-orang yang berpuasa. Makanya Allah memanggil kita 3 kali sehari semalam di bulan Ramadan. Pagi kita dipanggil oleh Allah, siang pelungguh dipanggil oleh Allah, malam juga pelungguh dipanggil oleh Allah. Apa panggilan Allah 3 kali sehari semalam? Pertama, wahai orang-orang yang berdoa, berdoalah kalian, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Jangan sia-siakan malam terakhir ini, di mana seluruh pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan keistimewaan Ramadan ini, dia mampu membuka seluruh pintu-pintu surga dan mampu menutup seluruh pintu-pintu neraka jahanam. Apa buktinya? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Ramadan itu tiba, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan seluruh pintu-pintu neraka jahanam ditutup oleh Allah dan setan-setan dibelenggu oleh Allah. Makanya surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama talil Quran. Dengan si geger, si senang, si demen baca Quran. Maka itu yang dirindukan oleh surga. Bukan hanya sekedar pelungguh yang cinta surga, tapi surga yang melamar pelungguh. Surga yang merindukan pelungguh. Pertama, orang yang senang membaca Al-Quran. Seperti kata tiang tadi, kalau pelungguh tidak tanda huruf, bacalah surat Al-Ikhlas, baca surat-surat yang pelungguh bisa. Maka surga merindukan pelungguh. Bagaimana surga ini disebutkan di dalam surat Az-Zumar oleh Allah. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Orang-orang yang bertakwa itu akan didorong oleh Allah untuk masuk surga. Ini impian setiap orang yang beriman. Dan nanti di dalam surga Allah menyalami pelungguh. Apa salam Allah? Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Allah akan memberikan salam penghormatan. Salam dari Tuhanmu yang Maha Pengasih. Nah, ini yang dirindukan oleh surga, yakni satu orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah orang yang basah lisannya untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini kesempatan emas pelungguh beristighfar. Jadi tadi dipanggil kita oleh Allah, siapa yang berdoa diijabah doanya. Yang paling banyak kita diajarkan juga berdoa oleh baginda Rasul di bulan Ramadan itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Ini terus pelungguh berdoa. Atau juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau dalam riwayat lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kesempatan emas dibuka semua pintu langit oleh Allah untuk menyambut doa-doa pelungguh. Lalu yang kedua, seruan Allah, wahai orang-orang yang mohon ampun, siapa yang beristighfar pada waktu pagi, aku terima istighfarnya pagi. Siapa yang beristighfar pada waktu siang, aku terima istighfarnya siang hari. Siapa yang beristighfar pada malamnya, maka aku sambut istighfar pelungguh malamnya itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tidak ada satu bulan yang sangat istimewa kecuali Ramadan ini. Maka detik-detik terakhir Ramadan ini, pelungguh banyak iktikad. Pelungguh banyak menghabiskan waktu untuk banyak berzikir kepada Allah. Karena surga rindu kepada orang yang berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang yang selalu ingat kepada Allah di waktu dia berdiri. Kata para ulama, dikala orang itu berdiri, dia berzikir. Lalu Allah menjawab zikir pelungguh. Apa jawaban Allah? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan ingat kalian. Dan bersyukurlah, dan jangan sekali-kali kalian mengingkari nikmatku, kata Allah. Ada 3 pesan singkat di dalam ayat ini. Ada 3 pesan singkat dari Allah. Yang pertama, hendaklah pelungguh banyak-banyak berzikir. Kalau kita udah banyak berzikir, maka hati kita menjadi tenang. Dan orang yang banyak berzikir dirindukan oleh surga. Dan orang yang banyak berzikir dimohonkan ampun oleh seluruh para malaikat-malaikat Allah. Coba bayangkan, sekedar dengan subhanallah doang, wah doa yang sudah malaikat. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampunin dengan si ucapan subhanallah. Ndak apalagi beratus-ratus kali pelungguh ucapkan kalimat itu. Karena apa? Malaikat itu senang kalau ketika pelungguh berzikir. Dan Allah menyanjung pelungguh. Allah memuji setiap orang yang berzikir di hadapan para malaikat. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Wahai malaikat-malaikatku, saksikan. Li yang gini arak dengan berzikir, ya Allah. Nih uras batu yang diarak dengan berzikir. Maka saksikan wahai malaikat. Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, mbengga makna dengan si berzikir ini ampunanmu, ya Allah. Coba bayangkan, satu kali pelungguh berzikir, maka para malaikat beribu-ribu memohonkan pelungguh ampunan. Lebih-lebih kalau pelungguh mengucapkan istighfar di majelis taklim. Tidak hanya malaikat yang memohonkan pelungguh ampunan, tapi seluruh ikan-ikan yang di lautan. Coba, Allahu Akbar. Makanya orang yang sangat mulia di dunia ini, mereka yang hadir di majelis taklim. Walaupun hanya 1 menit pelungguh duduk di majelis taklim, maka sama halnya pelungguh beribadah 72 tahun. Ya Allah. Kalau umur kita bisa 72 tahun, tapi hanya sekedar pelungguh duduk di majelis taklim, itu sama halnya pelungguh beribadah 72 tahun. Dalam riwayat, kalau pelungguh duduk di majelis taklim, sama halnya pelungguh menyumbangkan 1000 ekor kuda untuk dipakai berperang di jalan Allah. Ada enggak saudara-saudara kita di Nyanggi ini punya 1000 ekor kuda? Nunasang Ustaz, ada?
Subhanallah. Jangankan 1000, 10 saja nggak ada. Tapi kalau pelunggu duduk dari tadi nanti sampai kita pulang, itu sama halnya pelunggu telah menyumbangkan 1000 ekor kuda dipakai berperang di jalan Allah. Yang kedua, sama halnya pelunggu membebaskan 100 orang budak. Yang ketiga, kehebatan pelunggu duduk di majelis taklim itu, sebelum pelunggu mengangkat pantat pelunggu, kemudian membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu pelunggu baca 1 kali, maka sebelum pelunggu mengangkat pantat pelunggu, sudah digugurkan dosa pelunggu di tempat itu kalau membaca kalimat itu setiap selesai dari majelis. Coba bayangkan. Maka berbahagialah ibu-ibu tiang si hadir jelo ini. Berbahagialah pelunggu setiap sore hadir di majelis ini. Kelak majelis ini menjadi saksi di hadapan Allah. Dan bukan saja para malaikat yang mendoakan pelunggu, bukan saja ikan-ikan, tetapi seluruh semut-semut di lubangnya memohonkan kita ampunan kepada Allah. Coba bayangkan, berapa banyak semut yang berjalan hari ini. Berapa banyak semut yang kemudian yang bersembunyi di lubangnya. Itu disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, mulianya orang-orang yang ada di majelis taklim. Lebih-lebih kita di bulan Ramadan, di akhir Ramadan ini, kemudian kita menuntut ilmu, berlipat-lipat ganda nilai pahala yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena keagungan dan kemuliaan Ramadan itu. Subhanallah Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi keutamaan di akhir Ramadan. Tadi kita sambung kembali. Yang dicintai surga, yang pertama tadi adalah talil Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang-orang miskin. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Maka termasuk pelunggu yang disayang, yang dicintai oleh surga itu sendiri. Ya Allah, betapa bahagianya kita. Makanya dulu pernah terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, aku memberikan umat Muhammad itu 2 cahaya di bulan Ramadan yang tidak pernah aku berikan sebelumnya kepada umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu. Maka Nabi Musa penasaran. Ya Allah, 2 cahaya itu apa? Dan 2 kegelapan supaya umat Muhammad itu terhindar dari 2 kegelapan itu apa wahai Allah, kata Nabi Musa. Tolong berikan aku 2 cahaya itu, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah mengatakan, ya Musa, ini khususnya aku berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak pernah aku berikan sebelumnya pada umat-umat yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu. Apa 2 cahaya di bulan Ramadan itu? Pertama, kata Allah, aku berikan cahaya kepada umatku di bulan Ramadan itu. Yang pertama dengan cahaya Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Maka Allah memberikan cahaya Al-Quran itu. Andikan kita tahu, kata ulama tasawuf, andikan Allah menampakkan cahaya Al-Quran di bulan Ramadan, niscaya kita semua pingsan dengan cahaya Al-Quran itu. Tapi Allah tahan cahaya itu kelak diberikan oleh Allah setelah kita meninggal dunia waktu berada di alam barzah. Makanya Nabi mengatakan, nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan salat di dalamnya dan bacaan Al-Quran. Kata para ulama tasawuf, ada 4 rumah kita. Yang pertama, rumah tempat tinggal kita di dunia ini. Maka sering-sering pelunggu salat sunat di dalamnya. Kata para ulama tasawuf, kita disuruh pindah-pindah dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain. Kenapa disuruh kita pindah-pindah? Supaya seluruh ruangan pelunggu itu kelak menjadi saksi atas kebaikan pelunggu yang sedang sholat di dalam rumah pelunggu.
Lalu yang kedua, rumah kita itu adalah hati kita sendiri. Maka jaga hati ini. Yang paling berat kita jaga adalah hati Bapak Ibu. Membangun bangunan megah, membangun rumah sakit jauh lebih mudah daripada menjaga hati ini. Membangun masjid 1000 masjid Pelunggu bangun bisa. Asalkan cukup uangnya. Ongkos tukangnya cukup. Bahan-bahan bangunannya cukup. Tapi membangun hati itu sungguh luar biasa beratnya. Makanya kata Imam Abu Hamid Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan di dalam kitabnya Mukasyfatul Qulub, yang paling berat untuk dijaga oleh manusia adalah menjaga hati. Makanya beliau mengatakan ada 3 yang paling berat pada diri manusia. Yang pertama, hatinya manusia itu sendiri. Yang kedua, ucapannya manusia. Yang ketiga, perbuatannya. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa hati itu adalah selalu berbolak-balik. Itu sebabnya Nabi ngajarin kita semua doa. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di dalam agamamu. Berat hati ini Bapak Ibu. Makanya bagaimana obat hati itu ada 5. Yang pertama zikir. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini obat hati. Yang pertama zikir. Apabila dibaca asma Allah maka gemetarlah hatinya. Yang kedua, apabila dibaca ayat Al-Quran bertambah imannya. Yang ketiga, orang yang bertawakal. Orang yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah galau hidupnya di muka bumi ini. Karena dia sadar Allah yang mengendalikan segala sesuatu di alam semesta ini. Kemudian yang keempat adalah obat hati itu adalah sholat. Yang kelima adalah sedekah. Kalau pelungguh amalkan yang 5, insya Allah sehat aten kesuapu. Jauh dari penyakit hati, jauh dari dengki, jauh dari takabur. Kenapa? 5 ini obatnya. Pelungguh cari sampai Mataram obat hati nggak akan ada. Cari di apotek sampai buta kepala pelungguh nggak akan menemukan. Keliling Indonesia dari Sabang sampai Maroke, cari obat hati, nggak akan pernah pelungguh ketemu. Hanya obatnya zikir, hanya obatnya membaca Al-Quran, hanya obatnya bertawakal, hanya obatnya sholat, dan hanya obatnya sedekah. Kalau ini 5 hal yang pelungguh rutin lakukan, insya Allah kita akan selamat jiwa kita. Dan itu yang dipanggil nanti oleh Allah ketika meninggal dunia. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan kamu ridho dan Allah juga ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Coba bayangkan, jaga aten telengan ke. Lebih-lebih Ramadan ini hadir memberikan kita 6 kehebatan Ramadan ini.
Pertama, nilai keikhlasan Allah berikan. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, kesyukuran. Yang keempat adalah istiqomah. Yang kelima adalah ridho. Yang keenam adalah tawakal. Ini Allah berikan. Kalau pelunggu S1 tidak akan pernah temukan materi seperti ini. Hanya 1 bulan, tetapi yang jadi guru besar kita Allah. Kalau kita S1, dosen-dosen yang memberikan kita, hanya beberapa persen materi diberikan kita. Dan itu pun materinya tidak memuaskan, tidak mencukupi. S2 kita 2 tahun tidak bisa menandingi kehebatan bulan Ramadan walaupun hanya 1 bulan. S3 pelunggu 3 tahun tidak bisa mengalahkan 1 bulan Ramadan itu. Walaupun pelunggu bergelar es campur, es cendol, es teler, es batu, es teh, itu tidak akan bisa mengimbangi kehebatan Ramadan walaupun hanya 1 bulan. Bayangkan pendidikan pertama yang Allah tanamkan keikhlasan. Kalau bukan karena ikhlas, pelunggu tidak akan bisa datang ke sini. Buktinya hujan-hujan pelunggu sanggup, itu artinya ikhlas itu sudah ditanamkan oleh Allah. Dan bawa keikhlasan ini kembali nanti setelah Ramadan ini, bawa keikhlasan ini untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Allah perintahkan kita untuk melakukan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din. Coba bayangkan Bapak. Allah yang merintahkan kita untuk memurnikan hati kita. Karena dengan kemurnian hati ini, Allah akan terima amal-amal ibadah kita. Lalu yang kedua, sabar. Tolong ambil pendidikan sabar ini supaya pelunggu besok setelah Ramadan lebih sabar lagi. Dendik li Ramadan doang tak udah sabar. Ini kan hampir semua kita sabar di luar Ramadan. Ada yang menghina kita, kita diam. Ada yang menjelekkan kita, kita diam. Ada orang berkata tidak enak yang kita dengar, kita diam. Kenapa? Ramadan itu memberikan kita nilai kesabaran. Dan kesabaran ini 3 ganjarannya. Yang pertama, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kedua, innallaha ma'as sabirin. Yang ketiga, wallahu yuhibbus sabirin. Telu ganjaran dengan si sabar. Munda sabar telu kehebatan bagi Allah Ta'ala. Meli dah mau si telu ke. Mau pelunggu dikasih 3 kehebatan oleh Allah. Yang pertama akan diberikan oleh Allah ganjaran yang tidak pernah putus-putus. Lengan dunia sampai akhirat akibat pelunggu sabar. Lagu sabar ini berat Bapak Ibu. Temuniang aja muda. Lagu nggawe ya sulit. Makanya Nabi membagi sabar itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua sabar dalam beribadah. Yang ketiga sabar untuk tidak maksiat. Kalau Imam Ghazali mengatakan sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menggapai cita-cita, sabar untuk tidak maksiat. Ada di sini ada 4 pembagian sabar itu. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Semua kita pernah diuji oleh Allah, betul? Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah. Kita ini Ramadan ini kita diuji oleh Allah dengan lapar. Makanya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kata Imam Al-Maraghi, pengarang kitab tafsir Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi, termasuk salah satu ujian kita adalah al-ju'. Kata beliau menafsirkan al-ju' itu as-saum. Kita ini sedang diuji oleh Allah dalam kondisi lapar. Dan kita diuji oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka hebat puasa ini. Kalau tidak ada puasa, mungkin semua manusia ini akan banyak kerusakan pada tubuh manusia. Tapi dengan Ramadan ini hadir membentuk manusia supaya sehat lahir dan batin. Apa buktinya? Nabi mengatakan, summu tasihu. Berpuasalah kamu supaya kalian semua pada sehat. Sehat ibu-ibu? Sehat? Senang kalau datang Ramadan? Alhamdulillah. Tuh, sabar Bu. Kalau suaminya telat pulang mancing, sabarlah Bu, jangan marah-marah.
Kalau suaminya pulang terlambat dari sawah, jangan marah-marah. Sabarlah Bu, karena Ramadan ini kita dididik untuk sabar. Kalau suaminya telat bangun, nanti makan sahur, jangan marah-marah. Atau istrinya telat bangun, nanak nasi, jangan suami juga marah-marah. Sabar. Sabar itu dicintai Allah. Sabar itu disayang Allah. Apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Allah bareng dengan si sabar. Milih dia tidak menang si Allah. Milih dia tersayang si Allah. Dende bucung. Ya pe bucung-bucung no. Ya pe sili-sili. Jadi sabarlah Bapak Ibu. Ampura tiang tidak lama saya mau ke Narmada Nuzulul Quran buka bersama di sana. Ingat Bu, terakhir saya renungan. Bila Ramadan berakhir, maka nangislah langit Bapak Ibu. Gunung-gunung menangis, pohon-pohon menangis, kemudian laut menangis. Semua binatang-binatang menangis, termasuk kuburan menangis. Lalu apa kata malaikat kepada Nabi Muhammad begitu akhir Ramadan? Ya Muhammad, musibah besar menimpa umatmu. Lalu Nabi terkejut. Wahai malaikat, kenapa engkau katakan ini musibah? Bukankah umatku telah berpuasa? Bukankah umatku telah bertadarus? Betul ya Muhammad. Tapi apabila berakhir Ramadan, maka rahmat yang tadi besar dicabut kembali oleh Allah. Ampunan yang besar itu dinaikkan kembali oleh Allah. Kemudian pembebasan dari neraka jahanam dicabut kembali oleh Allah. Kemudian pintu-pintu surga yang tadinya dibuka selama 1 bulan. Dan setiap orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan, dipastikan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kami menangis, wahai Muhammad. Kenapa? Karena itu musibah bagi umatmu. Tidak akan ditemukan lagi oleh umatmu ampunan yang begitu luas. Makanya detik-detik akhir Ramadan ini tolong Bapak Ibu. Perbanyaklah mohon ampun karena kita ini banyak dosa. Karena kita ini banyak lalai. Karena kita ini banyak melanggar larangan Allah. Maka tinggal beberapa hari ini habis Ramadan. Jangan sampai pelunggu tidak bermunajat nanti malam. Jangan sampai pelunggu tidak memohon ampun. Karena apabila nanti berakhir Ramadan kita mau seperti ini nggak bisa. Udah dicabut, ditarik. Maka beberapa malam ini tolong sibukkan diri dengan banyak-banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Supaya kita mendapat ampunan Allah di bulan yang agung ini. Supaya kita mendapatkan rahmat di bulan yang mulia ini. Supaya kita kelak dibebaskan dari neraka jahanam. Apabila berakhir Ramadan, malaikat berdoa. Dia mendatangi Rasulullah SAW. Ya Muhammad, maukah kamu mengaminkan doaku? Kata malaikat Jibril. Tentu ya Jibril. Apa doa malaikat Jibril di akhir Ramadan? Ya Allah, jangan engkau ampuni orang itu dan jangan kau terima puasanya. Amin, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu satu, kata malaikat Jibril, dan diamini doanya oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ibu, bapak kalau ada orang tuanya, tolong nanti malam pelungguh mohon ampun, cium kakinya. Barangkali pelungguh pernah berkata yang menyinggung perasaannya. Karena apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima puasanya
Jangan kau ampuni dosanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wahai adik-adikku semua yang pernah nyakitin hati orang tua, tolong supaya puasa kita diterima. Tolong supaya ampunan kita diterima. Dan doakan ibu bapak kita yang telah meninggal dunia. Supaya mereka diangkat derajatnya di sisi Allah. Dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa ruginya kalau kemudian kita sudah berpuasa capek-capek, sholat taraweh. Kemudian tapi masih kita dendam sama orang tua kita. Ya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Berarti sia-sia jadinya kita puasa. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa. Ya Allah, jangan kau terima puasanya orang yang memutuskan silaturahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semetonku, selapu. Pada ngeneng ampun sebelum berakhir Ramadan, lek tetangga, lek kiri kanan, dedek pada hilang ngeneng ampun maaf. Karena masih ada kesempatan beberapa malam lagi kalau kita belum meminta ampun pada orang yang pernah kita zalimi atau kita orang lain menzalimi kita, terus berakhir Ramadan, diamini doanya oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kau terima puasanya orang yang masih memutuskan silaturahim. Kumbekna pun ngene beratna silaturahim ini Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan saya mutusang silaturahim berarti ya putus bareng aku. Ya Allah. Bukan hanya kita putus dengan saudara-saudara kita. Bukan hanya putus dengan keluarga, tetapi udah kita putus dengan Allah. Apa gawen hidup di dunia mentuh apa tuh hubungan itu si Allah Ta'ala. Hindi narak gawen itu semeto. Seling maafan. Tiang tunas bele-bele. Siapapun kita tolong minta maaf. Karena ini beratnya yang namanya memutuskan silaturahim. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Dek negentama surga dengan si metoang hubungan silaturahim. Karena ia metok dirinya bareng Allah. Ia misah dirinya si Allah Ta'ala. Muntah pisah dirinya si Allah Ta'ala. Tengumbe hidup lebon dunia ini darak gunan Tuhan. Si ketelu doa malaikat Jibril. Ya Allah, jangan kau terima puasanya dan jangan kau ampuni orang yang durhaka kepada suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Kita pada nina mama pada ngenang pemaaf. Bapak-bapak maafkan istrinya. Istri maafkan suaminya supaya kita baik, supaya diterima amal-amal ibadah kita semua di bulan Ramadan ini. Ini yang menjadi renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selamat. Saya akhiri berhubung karena ada jadwal. Mudah-mudahan pelungguh pada sehat semua. Tolong ramekan masjid detik-detik terakhir. Jangan tinggalkan masjid. Karena apa? Malam-malam ini adalah malam di mana Allah mencurahkan ampunannya. Belum tentu tebedait semeton si bulan Ramadan. Luwe semeton begitu masuk Ramadan meninggal dunia. Betul? Bahkan dia dapat 1 hari puasa dia meninggal dunia. Ada yang belum sempat puasa besok menjelang puasa hari ini meninggal dunia. Ya Allah, kita tidak tahu. Tapi kita berharap mudah-mudahan era tebedait malak si bulan Ramadan. Era tepada bedait selapo. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Bapak Ibu, tataplah wajah orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita. Karena dia Bapak Ibu seperti begini, karena dia kita seperti ini. Ya Allah, angkat derajat orang tua kami di sisimu. Yang masih hidup, ampuni dosanya ya Allah. Sehatkan dia lahir dan batin ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima amal ibadah kami di bulan suci ini ya Allah. Di bulan yang penuh ampunan-Mu ya Allah. Di bulan yang penuh rahmat-Mu ya Allah. Di bulan yang Kau bebaskan hamba-hamba-Mu dari neraka jahanam. Di bulan yang penuh dengan
karuniamu ya Allah dan berkahmu di bulan ini di mana Engkau membuka semua pintu-pintu surga. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikan kami berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, tahun yang akan datang. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Wahai saudara-saudaraku, ingatlah doa malaikat Jibril. Orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan, mereka yang durhaka kepada orang tuanya, mereka yang memutuskan silaturahim. Jangan Bapak Ibu menjadi orang yang durhaka. Jangan sampai memutuskan silaturahim. Jangan sampai durhaka sama suami. Karena apabila itu terjadi, maka Allah tidak memberikan ampunan. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ampuni kami yang hadir di tempat ini, ya Allah. Ampuni kami yang hadir di tempat ini, ya Allah. Orang-orang tua kami, ya Allah, ini. Ibu-ibu kami semuanya, saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, ya Allah. Terima amal ibadah kami, ya Allah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah, berikan kami menyebut namamu di akhir hayat kami nanti, ya Allah. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Ahmad Muhammad Ahid Wahid. Nurun ala nur rahmatan lil alamin. Ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.